Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang soal-soal UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi negeri untuk persiapan SBMPTN. Soal pertama, diketahui jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4, maka jumlah dua nilai ujian tertinggi adalah berapa? Nah, dari soal ini kita identifikasi dulu. Yang pertama kita ketahui kalau data itu kita anggap A, B, C, D, E, F. Ya, kita ketahui rata-rata adalah jumlah data dibagi 6. Ya, jadi kalau kita ketahui banyaknya data itu ada 6. Jadi A, B, C, D, DEF ditambahkan kemudian dibagi dengan 6. Nah, ini bisa kita tulis A, B, C, D, E, F kita tambahkan menjadi 6 kali 6 sama dengan 36. Ini kita anggap persamaan pertama. Yang kedua, kita ketahui adalah jangkauannya 6. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, dari soal ini kita anggap F adalah data terbesar, dan A adalah data terkecil. Sehingga jangkauannya F min A sama dengan 6. Ini kita anggap persamaan kedua. Kemudian mediannya adalah 6. Kalau kita lihat data ini adalah data yang genap ya. Sehingga tengah-tengahnya medianya adalah ini, CD. Nah, sehingga C tambah D dibagi 2 sebenarnya harus sama dengan 6. Nah, kemudian 2-nya itu kita kalikan langsung ke 6, sehingga mendapatkan C tambah D sama dengan 6. Oke, bisa dipahami ya. Jadi mediannya bisa kita tuliskan C tambah D sama dengan 12. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang diketahui adalah Q3 min Q1, yaitu selisih antara kuartil pertama dan kuartil ketiga, atau Q3 min Q1 sama dengan 4. Nah, tadi kita sudah mendapatkan mediannya, yaitu di sini, di C sama D kan. Berarti ini kan tengah-tengahnya ya. Sehingga ini adalah Q1-nya, ini adalah Q3-nya. Sehingga Q3 min Q1 sama dengan 4, atau kita bisa tulis E dikurang B sama dengan 4. Kita anggap persamaan keempat. Oke, bisa dipahami ya. Ya, selanjutnya kita mulai menggunakan eliminasi. Yang pertama yang kita eliminasi adalah persamaan 1 dan 3. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F sama dengan 36. Nah, kita kurangkan dengan C tambah D sama dengan 12. Sehingga kita mendapatkan A tambah B tambah E tambah F sama dengan 24. Kita anggap persamaan 5. Oke. Nah, kemudian kita eliminasi kembali persamaan 5, 2, dan 4. Jadi kamu perhatikan persamaan 5 yang ini, kemudian persamaan 2, dan persamaan 4, ini kita eliminasi dengan tanda tambah. Ya, sehingga menghasilkan, ya ini kan bisa dicoret nih. Mana yang bisa dicoret? Yang A dengan yang A ya. Kemudian B dengan B. Sehingga bersisa tinggal F ditambah F menjadi 2F. E ditambah E menjadi 2E. Sehingga kita dapatkan 2E tambah 2F sama dengan 34. Nah, kita sederhanakan menjadi E tambah F sama dengan 17. Ya, ini adalah jawabannya. Karena E dan F adalah nilai ujian yang tertinggi. Ya. Oke, jadi bisa dipahami ya penyelesaian soal seperti ini. Ya, kita lanjutkan soal selanjutnya. Jika kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min P melalui titik 3, P min 2 dan memotong sumbu X di X1 Y1 dan X2 Y2. Maka kita suruh menentukan nilai X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Dari soal ini kita ketahui bahwa kurva ini melalui titik 3, P min 2. Jadi
kurva ini mulai 3,2, ini adalah X-nya. Ya, ini adalah Y-nya. Sehingga ini kita ganti nilainya, X dan Y-nya. Nah, Y-nya kita ganti P-2, X-nya kita ganti dengan 3. Sehingga kalau kita lanjutkan menjadi P-2 ya sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kali 3 dikurang P. Kita sederhanakan menjadi P-2 tambah 9 tambah 9 min P, sehingga menjadi 2P sama dengan 20, dan kita dapatkan P-nya 10. Nah, karena kita sudah dapatkan P-nya 10, maka persamaan kuadrat yang tadinya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min P, ini P-nya kita ganti dengan 10. Sehingga kita mendapatkan ya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita ketahui memotong sumbu X. Nah, berarti kurva ini ya dibilang memotong sumbu X nih. Nah, syarat memotong sumbu X, nilai Y-nya harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa ganti Y-nya sama dengan 0 menjadi 0 sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10. Nah, kita faktor ini. Jadi X min 2 dikali X tambah 5. Sehingga kita dapatkan X-nya 2 dan X-nya min 5. Nah, kalau X-nya 2, tadi, maka kita dapatkan ya titiknya ya 2,0 dan min 5,0 ya, karena Y-nya semuanya bernilai 0 ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan, yaitu X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Kita bisa ganti X dan Y-nya menjadi 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah 0 kuadrat menjadi 29. Sehingga jawaban dari soal ini adalah B, yaitu 29. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan soal ketiga. Jika akar-akar 3X kuadrat tambah AX min 2 sama dengan 0, dan 2X kuadrat tambah 6X plus 36 sama dengan 0, saling berkebalikan, maka kita disuruh menentukan nilai B min A. Nah, sekarang kita misalkan akar-akar dari 3X kuadrat tambah AX min 2 sama dengan 0 adalah P dan Q. Nah, ingat ya, ini ada konstanta-konstantanya, jangan lupa nih. Ini 3, ini konstantanya A, sedangkan ini konstantanya min 2. Sehingga kalau kita cari penjumlahannya atau perkaliannya, pertama penjumlahannya P plus Q min B per A. Berarti jadi min A per 3. Kemudian kalau kita cari perkaliannya, C per A menjadi min 2 per 3. Oke. Nah, selanjutnya dari persamaan 2X kuadrat tambah 6X tambah 3B sama dengan 0. Karena dia bilang tadi akar-akarnya saling berkebalikan, kalau ini kita sudah anggap P dan Q, maka kita anggap akar-akarnya ini adalah seper P dan seper Q. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, kita cari penjumlahan dan perkaliannya juga. Yang pertama kita cari penjumlahannya dulu misalnya. Ya, jadi seper P tambah seper Q sama rumusnya min B per A sama dengan min 6 per 2. Ya, ingat. Ini adalah B-nya, ini adalah A-nya. Ya. Kemudian kita sederhanakan, seper P tambah seper Q ini kita bisa samakan penyebutnya menjadi P tambah Q per PQ. Min 6 dibagi 2 itu min 3. Nah, tadi kita sudah dapatkan P plus Q-nya, yaitu min A per 3, P kali Q-nya min 2 per 3. Sehingga persamaan ini bisa kita lanjutkan menjadi min A per 3 per min 2 per 3 sama dengan min 3. Atau kita dapatkan A per 2 sama dengan min 3 dan A-nya sama dengan min 6. Ya, jadi kita sudah mendapatkan nilai A-nya min 6. Nah, sekarang kita gunakan perkalian, yaitu seper P dikali seper Q. Rumusnya C per A. Nah, nilai C-nya adalah 3B, nilai A-nya adalah 2. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, seper PQ sama dengan 3B per 2. Tadi nilai PQ mana? Ya, kita udah dapatkan nilai PQ. Ya, ini nilai PQ nih, min 2 per 3. Nah, ini kita ganti ke sini. Ya, kita ganti PQ-nya dengan min 2 per 3. Sehingga kita dapatkan
Nah, bentuk seperti ini persamaannya 1 per min 2 per 3 sama dengan 3B per 2. Nah, ini kita sederhanakan menjadi min 3 per 2 sama dengan 3B per 2 ya. Jangan lupa, ini adalah bentuk pembagian, kita ubah menjadi perkalian, sehingga berubah ya, 3-nya di atas, kemudian ini jadi 2-nya di bawah. Oke, nah kita sederhanakan kembali, sehingga kita dapatkan nilai B-nya sama dengan min 1. Jadi, dari soal B min A sama dengan min 1 dikurang min 6, yaitu sama dengan 5. Jadi, jawaban dari soal ini adalah 5. Oke? Kita lanjutkan soal selanjutnya. Diketahui rusuk sebuah kubus ABCD EFGH yang panjang sisinya 8 cm. Tentukan jarak titik B ke titik G. Nah, kita lihat dulu gambar kubusnya. Kita perhatikan ini. Kemudian kita disuruh nyari jarak titik B ke titik G. Nah, ini sangat mudah ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku ya, segitiga BCG. Nah, sehingga kita bisa nyari BG sama dengan akar dari BC kuadrat tambah CG kuadrat. Atau kita lanjutkan, kita ganti sama-sama sisinya 8, maka 8 kuadrat tambah 8 kuadrat menjadi akar 64 tambah akar 64. Sehingga kita dapatkan BG sama dengan akar 128, atau kita sederhanakan menjadi 8 akar 2. Sehingga jarak titik B ke titik G kita dapatkan adalah 8 akar 2. Ya, pembahasan untuk persiapan UTBK atau SBMPTN telah selesai kita bahas. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.